7 November 2025 seolah menjadi hari kelabu bagi para penudik ijazah palsu Presiden ke-7. Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik ijazah Jokowi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS tetap bersikukuh dan mempersoalkan keaslian ijazah Presiden ke-7. Guna mencari titik terang, kami melakukan investigasi hingga ke Boyolali, Jawa Tengah, lokasi desa KKN Jokowi, untuk menguji tudingan ini. Kami juga berbincang secara langsung dengan 3 orang tersangka pada klaster kedua yang meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Kami hadirkan kembali investigasi ya, saudara. Baik. Tapi sebelum itu Pak, saya boleh lihat rumah ini dulu ya? Mari. Berarti Pak Jokowi pada tahun 1985 KKN berempat ya Pak ya? Ya, di sini. Oke. Saya akan tunjukkan saudara, ini rumah nomor 122 ya Pak ya? Ya. RT 002, RW 01, Desa Ketoyan, Wonosegoro. Sini juga masih ada foto-fotonya Pak. Pak Jentu itu fotonya mana Pak? Ini. Oh yang ini ya? Ini ibu saya, ini bapak saya. Oke, saya tunjukkan saudara, ini adalah Pak Jentu, Kepala Desa Ketoyan, yang kala itu menjabat pada saat Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Pak Karno, sebelum kita ke rumah ya Pak ya, atau pendopo mungkin ya, yang dipakai Pak Jokowi dan kawan-kawan, karena di situ tidak ada kamar mandi, Pak Jokowi waktu itu mandi di sini. Di sini ya. Saya boleh lihat Pak? Boleh. Ya. Yang mana Pak lokasinya? Di sini, ini kamar dia. Oh ini ya? Ya. Oke, ini kamar mandi bersejarah juga ya Pak ya, karena pernah dipakai oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ya. Ini sedang ada yang menggunakan, tapi lokasinya persis di sini ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi rumah utama dengan pendopo ini terpisah ya Pak ya? Terpisah. Kita boleh masuk ya Pak ya? Boleh, mari. Oh ini kamarnya. Oh, kamarnya Pak Jokowi. Saudara, untuk pertama kali secara eksklusif saya akan tunjukkan, ini adalah kamar yang dulu digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada saat melakukan KKN di Desa Ketoyan. Lokasi di sini Pak ya? Ya. Saat itu Bapak mungkin masih ingat tempat tidurnya di mana Pak? Ya di sini. Posisinya di sini ya? Ya. Oke, di sini. Ya. Diisi oleh 2 orang ini. 2 orang ya? Ya, satu Pak Jokowi, yang satunya Pak Mas Ecot dari Jember. Oke, di sini dulu adalah tempat tidur yang digunakan oleh Pak Jokowi dan Pak Ecot ya Pak ya? Ecot dari Jember. Ya. Jember, oke. Tapi sekarang sudah tidak terpakai ya Pak ya? Nggak terpakai. Oke. Jadi depannya itu pendopo. Depannya pendopo, Ya. tapi pendoponya sekarang sudah tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Nah, untuk lampu yang Pak Jokowi kerja di sini. Nah, ini di sini. Oke. Jadi mejanya di sini. Meja. Oke, saat meja yang tadi kita lihat ya Pak ya? Ya. Posisinya di sini? Ya, di sini. Nah, Oke. meja di sini. Ini. Meja di sini. Hampir ya, 2 meteran lebih nih meja di sini, meja panjang di Oke. sini. Ya. Pada saat itu Pak Karno berada persis di depan Ya, Pak Jokowi. saya di ujung sini. Oke. Pak Jokowi duduk situ. Di sini ya? Nah, lampunya di sini. Nah, Lampunya di sini. ya, jatuhnya di depan Pak Jokowi lampu petromak itu. Oke, baik. Bapak masih ingat mungkin aktivitas apa saja Pak yang dilakukan Pak Jokowi dengan teman-teman pada saat KKN? Ya, aktivitas dengan warga kampung, bikin papan petunjuk dan lain sebagainya itu. Oke. Jadi pembinaan dengan anak-anak muda, gitu. Karang Taruna pada waktu itu kan.
tangan saya sudah ada buku bersampul putih yang kemudian belakang menjadi perbincangan dengan judul Jokowi's White Paper. Saya sudah bersama dengan 3 penulis buku Jokowi's White Paper dengan Bung Roy, Dr. Tifa, dan juga Bung Rismon Sianipar. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Saya ingin minta Bung Roy, Dr. Tifa, dan Bung Rismon tunjukkan kepada saya apa yang kemudian menjadi temuan menarik. Karena Anda sebelumnya menyebutkan di tahun 2013 awal mula Iya. Jadi tahun kasus yang kemudian tertuang di buku ini. Kita mulai dari awal ya. Jadi buku ini sangat kronologis. Misalnya 2013 itulah kenapa pertama kali isu ijazah ini bisa muncul dari pemerintah. Karena 2013 itu ada sebuah, ini ada fotonya. Disitulah Jokowi dengan bangganya menerangkan, ya itu di kampus loh. Jadi saya tidak menerima alasan kalau itu dikatakan itu hanya candaan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena dia mengatakan IPK-nya 2. Dan itulah kemudian, saya percepat saja sebenarnya. Inilah yang tadi sempat saya ceritakan, di ijazahnya Bung Hatta yang menjadi kebanggaan kita bersama. Pasang. Ini dipajang di University Bisa Erasmus ditunjukkan? di Rotterdam. Ya, Oke. ini kan bangga banget kita. Orang Indonesia dipajang ijazahnya di negara Belanda. Artinya Anda ingin menyebutkan bahwa dari Presiden ke-7 Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Betul, aneh, sangat aneh. Dan ini yang kemudian membuat geger. Ketika ada seorang kader partai yang namanya Dian Sandi Utama itu menampilkan pada akun X pada tanggal 1 April. Iya. Kenapa ini yang kemudian menjadi tolok ukur penelitian Dr. Rismon dan juga saya? Karena inilah penampakan pertama kalinya berwarna dan ini bisa dianalisis. Saya ingin minta Bung Rismon Sianipar untuk menjelaskan kepada kami apa yang kemudian Anda tulis di sini. Ada temuan baru? Oh, banyak sekali ya. Banyak banget. Banyak sekali di sini. Ratusan halaman. Ada metode untuk yang pertama uji lintasan stempel itu kita uji sebaran intensitasnya. Nah ini di sini ada kotak merah bounding box di sini. Nah baru kita periksa nilainya. Nilai-nilai numerik di balik kanal R, G, dan B itu menunjukkan bahwa di situ tidak ada warna merah. Jasnya berada di atas stempel atau tidak ada lintasan stempel sama sekali. Tadi secara numerik sudah kita tunjukkan, buktikan tidak ada lintasan stempel. Nah ini secara visual lewat gradient mapping atau gradient analisis. Nah, terus analisis lapisan visual juga bentuk font yang saat itu digunakan itu adalah Times New Roman yang tidak ada saat itu dan disimpulkan oleh Dirtipidum itu menggunakan hand press ditata satu-satu. Anda bisa memastikan bahwa font ataupun teknologi itu tidak ada pada tahun 85? Tidak ada. Saya di sini saya menyumbang 150 halaman terakhir. Itu tentang bagaimana sebuah kajian dengan konsep dengan metode remote forensic analysis. Nah, kemudian dari situ hasilnya adalah sebuah metode di mana kita bisa melakukan sebuah analisis terhadap inkonsistensi sebuah dokumen sekaligus perilaku dari pemilik dokumen tersebut. Artinya Anda tidak hanya menganalisa dokumen tetapi juga perilaku Pak Jokowi. Ya, dengan remote forensic analysis ini nggak perlu lagi detektor. Jadi otak itu kan luar biasa. Dia memproses bukan hanya sekadar bagaimana orang itu bisa mendapatkan ijazahnya, tapi bagaimana wajah dan badan tubuh berikut perilakunya itu bisa memberikan sebuah kejujuran. Nah, dan hasilnya? Jadi setiap kali yang bersangkutan itu menyampaikan tentang ijazah, menyampaikan tentang KKN, menyampaikan tentang Asmujo, yaitu ada neuroscience stress dan mekanisme self deception. Jadi dalam bentuk apa itu namanya AU24 itu namanya lip pressure. Lip pressure-nya muncul. Jadi tanpa dia sadari otaknya memproses supaya dia menahan narasinya. Artinya ketika Presiden ke-7 Joko Widodo setiap kali menyebutkan ataupun menyampaikan informasi terkait dengan ijazahnya, Anda mau menyebut Jokowi berbohong? Ya, bahasa bahasa tubuhnya itu kelihatan. Bahasa tubuh. Mungkin dalam bahasa sederhana orang menyebut ini micro ekspresinya ada. Saya ingin tanyakan dan sedikit mengaitkan buku yang kemudian Anda bertiga tulis dengan proses hukum yang tengah berjalan. Apakah kemudian ini tidak membuka peluang bagi lawan-lawan Anda untuk kemudian melaporkan lagi Anda bertiga dengan buku yang Anda terbitkan? Apa takutnya kalau ini? Anda tidak takut sama sekali? Anda bertiga tidak takut? Nggak ada masalah. Makanya itu yang kita pelajari, yaitu yang kita implementasikan. Resikonya ya memang ilmiah ya seperti itu, harus didebate, harus didiskus, dibantah kalau salah. Memang itu, memang. Dan kami juga wajib juga mempertahankan. Dan ilmu pengetahuan itu bisa salah, bisa. Tapi kami berusaha betul untuk tidak salah. Tapi yang jelas kami tidak boleh bohong.
adiknya ini kemarin makan MBG, menunya apa, Bu? Daging, tahu. Tapi setelah makan ada perubahan kondisi dari adiknya. Sore katanya cina mual. Kata anaknya trauma cina kalau nanti cina dikasih lagi makanan saya gak mau makan. Adiknya ngomong gitu? Iya.